Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulasti Ningsih dari SDN Salapasar 3, Cimanggis, Kota Depok. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 Kota Depok. Kali ini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan. Ya, saya akan melakukan wawancara bersama Bapak Kepala Sekolah, Bapak Yadi Yusriyadi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah, udah sehat. Alhamdulillah. Ya, mohon maaf Bapak diganggu waktunya. Hari ini saya akan melakukan wawancara, mengajukan beberapa pertanyaan terkait pengambilan keputusan. Iya, boleh. Apakah sudah siap Bapak? Insya Allah. Pak, pertanyaannya pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang termasuk dilema etika ataupun bujukan moral? Ya, mungkin bicara tentang kasus ya, berarti kasus ini berarti adanya di sekolah selaku pemangku kebijakan ya, kepala sekolah. Kalau berbicara tentang dilema etika dan bujukan moral, sebetulnya dua hal yang mudah ya diidentifikasinya. Karena kalau berbicara dilema etika, kita berbicaranya kebaikan melawan kebaikan, atau sebuah kebijakan kemana keputusan itu dimana dua-duanya akan memberikan kebaikan gitu. Tetapi kalau bujukan moral lebih kepada cenderung kebaikan versus ketidakbaikan ya, gitu bahasanya, mungkinnya bukan jahat ya, tapi kurang maslahat lah gitu ya bagi lingkungan sekolah gitu ya. Ini lebih mudah sebetulnya. Tetapi yang agak sulit itu justru dilema etikanya itu. Karena memang cara mengidentifikasi kita lebih cenderung kepada mana yang lebih besar kebaikannya gitu ya. Kalau berbicara dilema etika, kita identifikasinya mungkin yang pertama adalah dengan melihat permasalahannya dulu. Masalah apa yang dilihat, terus bagaimana permasalahan itu kedudukannya atau seperti apa perjalanan masalah itu, dan kita akan baca historinya dan kemudian kemana arah tujuan dari permasalahan yang ada. Mungkin seperti itu ya. Berarti untuk dilema etika ini lebih sulit ya Pak, karena sama-sama benar. Betul, lebih sulit. Kan kalau bujukan moral itu malah lebih gampang. Lebih gampang. Istilahnya kebaikan versus yang tidak baik. Iya, betul. Baik Pak, selanjutnya untuk yang kedua, selama ini bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau memiliki nilai-nilai kebajikan? Kalau bicara kita menangani atau mengambil keputusan di mana dua masalah itu dua-duanya menyangkut kebaikan-kebaikan. Yang pertama mungkin yang kita lihat adalah urutan dulu ya, mengurut ya dari akar permasalahannya dulu. Terus yang kedua kita kaitkan dengan aturan yang ada. Kita kaitkan dulu dengan aturan yang ada, kemudian mulai dari karena kita ini, karena kebetulan sekolah SDN Salapasar 3 ini sebagai sekolah negeri, kita berada di payung hukum pemerintahan. Kita membacanya secara aturan. Ya. Ketika kita mengurut mana yang kedua-duanya yang menjadi permasalahan dan memang bernilai kebaikan dua-duanya, maka kita lebih cenderung mana yang lebih besar kepentingannya bagi kebaikan, terutama khususnya bagi peserta didik, dampaknya. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin nanti melihat seberapa jauh permasalahan ini akan memberi dampak. Dan jadi di sini mana yang lebih diprioritaskan, mana yang lebih besar kebaikannya. Karena kalau namanya baik, pasti kita akan mengukur seberapa besar kebaikannya ini dan seberapa besar mudaratnya ya, atau dampaknya yang akan dimunculkan. Iya, betul, itu seperti itu. Berarti untuk pengambilan keputusan yang sama-sama bernilai benar, itu Bapak mengambil akar permasalahannya, kemudian menurut aturan karena kita di bawah dinas pendidikan, gitu ya Pak. Kemudian mencari mana yang lebih prioritas dan lebih banyak kebermanfaatannya, terutama untuk murid kita. Betul, gitu ya, betul. Pak. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya yang ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak gunakan dalam pengambilan keputusan selama ini? Kalau prosedur kita ada beberapa step ya. Yang pertama gitu, yang pertama yaitu tadi ya, dengan mengidentifikasi masalahnya dulu terutama ya. Nanti ada langkah-langkah bagaimana kita memilah masalah itu ya. Nanti setelah dipilah baru kita mencari solusi.
Dan kita mengacu solusi ini bukan hanya kepada perasaan, tetapi mengacu pada aturan. Mana nih yang cocok dengan sesuai dengan aturan? Karena aturan pun ada berkesinambungan ya, ada aturan pusat, ada Pemda, dan nanti larinya pun kepada aturan sekolah, ya kan? Maka kita akan meruntut dulu akar permasalahannya di mana, identifikasi sejauh mana dampaknya, nanti kaitkan dengan aturan, baru setelah itu baru kita bentuk kesimpulan, barulah kita bisa menentukan dalam pengambilan keputusannya. Berarti kita identifikasi dulu Betul. permasalahannya, nilai-nilai apa yang terdapat di dalamnya, Iya. sama benar, Betul. Pak. Kemudian mencari solusi dengan dikaitkan beberapa peraturan, Betul. bisa sampai ke peraturan kita sendiri gitu ya, Pak. Kalau memang sama-sama benar, mungkin di dalam aturan sama ya. Ya. Akan terkenanya sama saja gitu ya. Hanya kan satu hal lagi, kita mengaitnya lagi. Mana yang akan memberikan kecenderungan dampaknya kepada peserta didik lebih baik. Itu paling terakhirnya nanti. Kembali Gitu. lagi harus berpihak. Betul. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang terkait tentang kasus-kasus dilema etika? Yang saya anggap efektif dalam menyelesaikan masalah dilema etika adalah salah satunya adalah mencoba bermusyawarah ya, dengan berbagai pihak yang memang memunculkan atau adanya muncul, biasanya memang ada seseorang atau manusianya ya dalam permasalahan ini, entah itu dari orang tua, entah itu dari guru, entah itu dari saya pribadi atau dari stakeholder atau lingkungannya. Justru kita akan mencoba berkomunikasi. Ini paling efektif menurut saya. Selama ini saya mencoba berbagai cara. Yang paling efektif adalah bagaimana kita bisa mengkomunikasikan masalah tersebut dengan semua pihak dan mencari solusi bersama dalam cara berpikir positif. Insya Allah nanti akan ketemu titik gelora. Asal satu tadi, ketika di dalamnya tadi, karena ada bernilai kebaikan dan kebaikan, kita mencoba menggiring ke arah yang lebih baik. Masalahnya itu mungkin. Berarti intinya bermusyawarah. Betul, komunikasi ini ya. Hasil mufakat yang paling baik untuk kebaikan semua. Peserta didik terutama ya, gitu. Apalagi peserta didik ya Pak. Nah, baik Pak, selanjutnya nih Pak, pastinya dalam kegiatan pengambilan keputusan selama ini apakah ada tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Mungkin dari tadi salah satu yang efektif ya. Pasti ada. Nah itu tantangannya sebetulnya gitu. Bagaimana saya bisa menyamakan persepsi orang-orang bahwa apa yang akan kita lakukan ini adalah keberpihakan kepada anak. Ini yang agak tantangan. Itu yang menjadi tantangan. Ada kalanya memang mindset setiap orang selalu berbeda, gitu kan. Ini yang justru kadang kalanya berat ya. Tapi bagi kita atau bagi saya mungkin selaku pemimpin, ya inilah tantangan memang supaya kita sama-sama berubah pola pikirnya, gitu kan. Agak ini berat, justru berat, tapi kan harus kita coba dan memang harus kita berdoa ya, artinya lakukan dan sedemikian rupa supaya nanti kita bisa satu paham untuk bisa keberpihakan kepada murid-murid kita. Betul memang Pak, karena kita kan kepalanya masing-masing gitu. Betul, ini bagaimana caranya menyamakan persepsi, balik lagi keberpihakan pada murid, itu. Gitu ya, Pak. Baik Pak, selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, ketika ada, apakah Bapak itu secara langsung menyelesaikan di tempat atau ada jadwal dalam menyelesaikannya dan bentuk dan prosedurnya itu seperti apa? Kalau bicara penyelesaian dilema etika, sebetulnya kalau bicaranya apakah terjadwal atau secara langsung, justru itu kembali bagaimana masalahnya. Dan saya bilang relatif ya. Ada yang memang perlu ditata kala atau dijadwal, dan ada juga yang memang harus perlu langsung, gitu kan. Karena membutuhkan jawaban saat ini. Maka salah satu kelebihan seorang pemimpin adalah harus bisa berpikir cepat untuk bisa memutuskan sebuah masalah karena memang ditunggu, gitu. Dan ada kalanya ada sebuah permasalahan disimpan dulu baru diatur, dijadwalkan untuk bisa ditemukan jawabannya bersama-sama, itu baik dengan guru, komite, murid, gitu kan. Nah ini perlu dijadwal. Prosedurnya seperti apa? Selalu kita menggunakan aturan
Yang pertama kali mungkin dengan berbentuknya seperti undangan atau ya pemanggilan secara pribadi, persona atau di forum rapat gitu kan. Ini perlu ada gitu kan prosedur seperti itu. Yang keduanya nanti akan memberikan pemahaman-pemahaman gitu ya terkait bagaimana kita kembali bagaimana kita menyelesaikan permasalahan ini dengan tolak ukurnya salah satunya adalah tadi bagaimana kebaikan bagi anak-anak kita. Gitu. Berarti relatif ya Pak? Relatif. Itu masalahnya. Apabila itu masalah yang emang harus segera diselesaikan, Betul. cepat dan tepat. Betul. Ya, Pak? Dan kadang-kalanya begini, ada baik guru ataupun orang tua misalkan, ketika sebuah kebijakan bergulir langsung saat itu merespon dan bagaimana keputusannya. Inilah yang disebut langsung. Ya. Mungkin kita bisa memberikan respon secara langsung, tapi pemahamannya nanti belakangan. Atau bisa jadi kita diam dulu baru merespon dan memberikan pengarahan secara langsung. Itu ada dua tipe juga gitu kan ya. Ada yang langsung tapi penjelasannya belakangan gitu. Kemana kok arahnya seperti ini? Agar guru pun bisa memahami itu gitu kan. Baik guru, komite maupun peserta didik seperti itu. Baik, Pak, terima kasih. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor tertentu yang selama ini mempermudah Bapak membantu dalam pengambilan keputusan tentang kasus dilema etika ini? Berbicara seseorang atau faktor-faktor, saya bilang kalau faktor salah satu faktor mungkin yang saya sebutkan banyak mungkin ya, tapi acuan kita adalah aturan. Ya. Ketika kita melaksanakan sebuah kebijakan, sebuah keputusan mengacu kepada aturan, karena mungkin aturan sendiri dibuat sedemikian rupa oleh para pakar untuk bisa menyingkapi berbagai masalah yang ada di lapangan. Itu salah satu faktornya mungkin ya. Yang kedua, kalau bicara seseorang, mungkin tidak seseorang. Ada kalanya saya membutuhkan orang-orang yang memang lebih senior, lebih berpengalaman, dan mungkin lebih tinggi secara jabatan. Contoh mungkin saya berkonsultasi dengan kepala sekolah yang lain, atau mungkin berkomunikasi dengan pengawas, atau mungkin dengan dinas, atau mungkin ada guru di sekolah yang memang saya anggap bijaksana untuk memberikan masukan. Itu salah satunya. Faktor-faktor banyak, orang banyak. Karena relatif dari berbagai masalah, ke siapa kita bisa menyampaikan. Itu untuk membantu saya untuk memudahkan dalam pengambilan keputusan. Begitu. Berarti untuk faktornya di sini balik lagi kepada aturan ya Pak. Betul. Ada permasalahan, kita lihat dulu aturannya. Betul. Nah, kemudian kalau misalnya memang keduanya sama-sama benar, Bapak akan meminta saran gitu ya Pak. Betul. Kepada mungkin ibu pengawas, iya, atau sekolah lain, ataupun kembali lagi ke guru. Dari sekolah. Karena kita kan perlunya ini komunikasi ya, musyawarah atau sharing ya, saling berbagi keilmuan, itu memberikan masukan kepada dan memberikan pendewasaan bagi kita dalam pengambilan keputusan. Jadi saling gitu ya. Saling. Kolaborasi berarti. Betul. Baik, ini Pak ke pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengambilan dalam pengambilan keputusan tentang dilema etika ini? Apa pembelajaran yang saya kalau pengambilan keputusan dilema etika itu salah satunya adalah pembelajarannya kita akan bisa lebih bijaksana. Selaku pimpinan mungkin Bu Lastri pun ke depan mungkin akan sama posisinya seperti saya menjadi pemimpin. Disinilah dimana kita dihadapkan pada sebuah permasalahan yang memang ini benar dan ini benar. Mana yang harus saya lihat? Ini yang harus kita acu adalah bukan hanya kepada perasaan atau ego kita, tetapi lebih kepada cenderung kemaslahatan bersama dan demi kepentingan anak-anak kita. Ya pasti acuannya adalah satu aturan. Ya kan? Baru kedua nanti karena aturan sendiri kan berurut ya, dari mulai peraturan pusat, peraturan menteri, peraturan dinas, peraturan pemerintah daerah, peraturan tentang pendidikan, peraturan sekolah terakhirnya. Nah ini semua aturan ini yang menjadi landasan kita berpikir. Kemudian nanti disinkronkan dengan sejauh mana masalah dilema etika ini dan mana yang menjadi urgensi dan mana menjadi prioritas paling penting di antara dua kepentingan ini. Mana yang lebih besar maslahatnya, karena sama-sama benar. Mana yang akan lebih besar, mana maslahatnya bagi kepentingan sekolah, terutama bagi anak-anak kita. Itu mungkin. Terima kasih Pak.
berarti pembelajarannya di sini menjadikan semakin dewasa gitu Betul, ya Pak? salah Ya, satunya. minimal saya sebagai pemimpin pembelajaran di kelas ya Pak. Amin. Selanjutnya nanti bukan hanya di kelas saja, di sekolah. Insya Allah. Baik Pak, terima kasih Ya, atas ilmu yang sama-sama. diberikan. Banyak sekali pembelajaran ilmu yang dapat saya serap dari wawancara hari ini. Mohon maaf atas kekurangan dan tutur kata yang mungkin Sama-sama, tidak berkenan dengan sama-sama, kita Bu. ya Pak. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih atas waktunya Pak. Ya, enggak. Terima kasih sama-sama. Alhamdulillah demikian hasil wawancara saya bersama Bapak Yadi Yusri Hadi tentang pengambilan keputusan. Banyak ilmu yang dapat saya serap dari beliau. Semoga kedepannya bisa saya terapkan dalam pengambilan keputusan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulastri Ningsih, calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Depok. Kali ini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan. Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Yuliawati, Kepala Sekolah Curug 3, yang akan menemani saya dalam melakukan wawancara demonstrasi kontekstual ini. Ya, bagaimana kabarnya Bu Yuli? Alhamdulillah baik Bu Sulastri. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Yuli sudah menyempatkan dan mengizinkan saya untuk mewawancarai Bu Yuli tentang pengambilan keputusan. Iya, sama-sama Bu Lastri. Ya, jadi Bu Yuli, hari ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait pengambilan keputusan yang mungkin Bu Yuli sudah berpengalaman dalam melakukan keputusan tentang dilema-dilema etika atau mungkin kejadian-kejadian yang sudah Ibu alami di SDN Curug 3 ini. Ya. Bisa kita mulai Bu Yuli? Bisa Bu Baik, Lastri. terima kasih Bu Yuli. Baik, pertanyaan pertama Ibu. Nah, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Baik, terima kasih Bu Lastri atas pertanyaannya ya. Luar biasa. Selama ini yang saya lakukan ketika mengalami permasalahan, saya harus mengkomparasikan dulu apakah permasalahan tersebut banyak benarnya gitu ya, atau semuanya benar misalnya, atau ada salahnya, atau kemungkinan salah semua dari sisi etika misalnya, atau dari sisi peraturan gitu. Nah, jika saya mengkomparasikan semuanya benar, maka itu dilema etika. Tapi ketika permasalahan itu ada salahnya nih gitu, oh ada permasalahan yang tapi benar tapi ada salahnya, itu berarti bujukan moral. Tapi ketika permasalahan itu salah semua, secara etika, secara peraturan gitu ya, itu salah semua, berarti bukan keduanya. Dan saya biasanya tidak mengambil keputusan dalam yang ketiga ini, yang kalau semuanya sudah saya rasa salah gitu. Berarti kalau sama-sama benar itu termasuk dilema etika, betul ya. Sedangkan kalau yang satu benar, satu salah itu bujukan moral, betul. Ibu, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Selama ini bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama kalau itu adalah kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mungkin sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Baik, ketika ada permasalahan, saya akan mempertimbangkan dari sisi kemaslahatan. Di satu sekolah, misalnya ada permasalahan, ketika kemaslahatannya lebih besar, maka akan saya ambil keputusannya. Namun jika kemaslahatan itu pun besar, tapi ada sisi kemanusiaan yang harus dipertimbangkan, gitu ya, itu akan saya ambil juga. Jadi kemaslahatan ini tidak mutlak saya ambil sepenuhnya dalam menjalankan pengambilan keputusan. Adapun pertimbangan-pertimbangan lain seperti sisi kemanusiaan, begitu Bu Lastri. Berarti ketika ada dua hal kasus yang sama-sama benar, Ibu akan mengambil yang lebih
bermanfaat untuk banyak orang, Betul. tetapi juga akan melihat sisi kemanusiaannya Betul, gitu ya Bu. betul. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya Bu, pertanyaan yang ketiga, bagaimana langkah-langkah atau prosedur yang Ibu lakukan dalam mengambil keputusan selama ini? Baik, langkah-langkahnya sih cukup sederhana ya Bu Lasri. Kalau yang saya ambil, yang pertama saya selalu mengumpulkan informasi terlebih dahulu dari berbagai pihak. Ketika ada isu atau permasalahan muncul, saya akan menggali informasi dari berbagai pihak, diantaranya adalah guru, kemudian orang tua, bahkan peserta didik. Setelah mengumpulkan informasi, lanjut saya berdiskusi dengan guru-guru dulu. Ketika sudah dengan guru-guru, kami misalnya sudah sepakat dengan satu keputusan, baru saya akan berdiskusi dengan orang tua dan setelah itu dengan peserta didik. Kenapa diskusi? Karena diskusi ini bisa menimbulkan banyak ide, menimbulkan banyak gagasan yang tadinya mungkin saya tidak bisa memutuskan secara sendiri, tapi dengan diskusi ini bisa permasalahannya bisa diselesaikan secara bersama-sama begitu. Berarti yang sudah Ibu lakukan selama ini mengambil informasi dari berbagai pihak, kemudian setelah ada informasi diskusi bersama untuk menghasilkan keputusan bersama gitu ya, betul. Bu. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan dilema etika? Baik, berhubungan dengan pertanyaan yang tadi ya, sepertinya karena ini sepertinya pertanyaannya berhubungan ya, tadi gitu ya, tadi terkait ya, terkait betul gitu. Jadi yang pertama yang saya anggap efektif itu pengambilan keputusan. Gitu, pengambilan informasi atau penggalian informasi atau mengumpulkan informasi itu efektif sekali. Karena dari situ juga terjadi dialog antara saya dengan orang lain gitu ya, yang saya perlukan, informasi yang saya perlukan. Tapi setelah informasi itu terkumpul, tentu saja ada tahap berikutnya yang harus saya ambil ketika pengambilan keputusan, yaitu dengan hati atau dengan perasaan atau dengan kondisi yang tenang, tanpa adanya tekanan atau tanpa kalau misalnya dalam kondisi ada masalah terus panas gitu ya, tahu kan ya ada masalah-masalah panas, terus kita mengambil keputusan itu bisa jadi tidak objektif nanti. Dan jadi sepanjang yang pernah saya lakukan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini, yang dianggap efektif itu yang pertama pengambilan informasi atau pengumpulan informasi, dan yang kedua pengambilan keputusan itu pada saat yang tenang. Oh betul ya Bu. Jadi ketika sudah tahu informasi, Ibu pikirkan terlebih dahulu dalam kondisi yang adem pikirannya gitu ya Bu. Istilahnya kita cari ketenangan terlebih dahulu, jangan sampai keputusan kita ini gegabah gitu ya Bu. Betul sekali. Baik, terima kasih Bu. Baik Bu, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam Ibu mengambil keputusan saat mengalami kasus-kasus dilema etika? Baik, tantangannya dalam pengambilan keputusan yang pertama ketika saya ya sendiri untuk mengambil keputusan itu ada sebagian atau malah salah satu atau pokoknya tidak bisa memuaskan semua orang atau tidak bisa membahagiakan semua orang. Pasti ada salah satu di antara kita yang merasa tidak puas dengan apa yang kita putuskan. Itu menjadi tantangan tersendiri, gitu ya. Kemudian ada perasaan tidak enak, misalnya, saya ingin memutuskan A, tetapi si B ini tidak setuju nih dengan keputusan saya. Itu kan menjadi nggak enak nih, apa misalnya dia ini guru senior atau sebagainya, ada perasaan yang tidak enak. Itu merupakan tantangan ya buat saya, bagaimana saya harus ajak itu konsisten dengan apa yang saya putuskan. Jadi perasaan istiqomah betul. Jadi perasaan tidak enak itu jangan sampai meracuni apa yang sudah saya putuskan gitu. Kemudian tantangan lainnya yaitu ketika saya harus memutuskan permasalahan dengan cepat. Kadang tidak bisa berpikir lama-lama. Ketika gercep lah ibaratnya, ketika ada permasalahan harus saat ini juga diselesaikan, itulah tantangan.
Jadi ada dua hal yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan menurut saya, sepengalaman saya. Yang pertama ketidakenakan ya terhadap orang lain, ketidakpuasan. Yang kedua adalah apa tadi, Proses yang cepat tadi proses ya. yang cepat, betul, pengambilan keputusan dalam waktu yang cepat. Iya betul Bu. Gitu. Berarti tantangannya selama ini lumayan berat Lumayan, ya Bu? lumayan berat. Semoga Ibu selalu sehat ya Bu. Amin, amin. Selalu sehat dalam Amin, menghadapi segala tantangan yang ada. Baik Bu, selanjutnya apakah Ibu memiliki jadwal yang mungkin Ibu sudah tentukan dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Nah, apakah Ibu langsung menyelesaikan di waktu itu juga atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau misalnya ada, bagaimana bentuk dan prosedur yang Ibu jalani? Kalau melihat pertanyaannya, saya jawab sesuai dengan permasalahannya. Ketika ada permasalahan yang harus diselesaikan dengan cepat, saya langsung putuskan. Tapi ketika ada permasalahan ibaratnya ada tenggang waktu, ya tentu saja dengan tahapan-tahapan. Seperti yang kalau CGP belajar ya 9 tahapan pengambilan keputusan ya. Itu pun kalau ada waktunya ya. Yang pertama apa coba pengambilan keputusan? Ya, yang pertama kita mengidentifikasi Nah, nilai-nilai yang bertentangan. Ya, gitu. Betul. Pokoknya kalau CGP udah pasti deh, udah tahu tuh 9 tahapan itu harus dilalui. Itu pun kalau ada waktunya. Jadi tergantung konteks masalahnya atau tergantung seberapa ada waktunya masalah itu ya. Tapi ketika misalnya ada masalah yang harus diselesaikan cepat, tidak perlu ada tahapan itu saya selesaikan dengan cepat. Tapi ketika ada waktu atau perlu dengan pemikiran yang lebih mendalam, ada waktunya nih, saya akan menyelesaikan masalah itu dengan tahapan-tahapan yang sudah saya ketahui gitu sebelumnya, begitu. Berarti tidak ada jadwal tertentu ya, tidak Bu? Ada, tidak Karena ada. Kita juga pun nggak berharap ada kasus. Betul, ya, Bu? Sebenarnya mah jangan ada masalah ya, gitu. Tapi kalau ada kasus, intinya harus dipikirkan dengan kepala dingin gitu ya, Bu, adem. Kalaupun dalam waktu cepat, tetap harus pikirannya adem gitu ya, Bu. Betul. Selanjutnya, adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor tertentu yang selama ini mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan tentang kasus-kasus dilema ini? Kalau seseorang itu berarti banyak ya, artinya manusia ya, berhubungan dengan manusia. Pasti ada banyak yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan, diantaranya adalah guru. Guru ini adalah salah satu faktor di sekolah yang paling besar gitu ya. Artinya dalam pemecahan masalah ini yang harus diperhatikan adalah guru. Di mana guru ini bisa membantu dalam pemecahan masalah gitu ya, dalam saya pengambilan keputusan. Jadi dengan dibantu oleh guru, permasalahan pun insya Allah bisa diselesaikan. Nah, terus kalau misalnya tadi apalagi seseorang atau gitu ya faktor. Nah, faktor-faktornya itu diantaranya adalah pengalaman, Bu Lastri. Semakin kita sering mendapatkan masalah, sering mendapatkan dilema gitu ya, itu akan semakin mudah dalam penyelesaiannya. Jadi ketika kita ada masalah, oh kemarin juga udah ada masalah begini, penyelesaiannya secara ini begitu. Jadi jam terbang lah intinya ya, jam terbang atau pengalaman itu juga dibutuhkan dalam pengambilan keputusan gitu. Berarti faktor dan seseorang yang membantu Ibu adalah guru-guru ya, Bu. Jadi Ibu punya mitra kerja yakni para guru-guru. Dengan adanya guru-guru semakin mempermudah Ibu dalam menyelesaikan masalah tadi, serta dengan banyaknya pengalaman ya. Dengan banyaknya pengalaman semakin akan membantu kita untuk menyelesaikan kasus-kasus yang lain gitu ya. Bahkan ada apa sih istilah, kalau semakin kita diberikan masalah akan semakin kuat gitu kan. Pokoknya intinya semakin badai menghadang itu semakin kuat gitu ya. Gitulah betul, setuju. Baik. Oke, Bu, kita ke pertanyaan yang hampir akhir nih, Bu. Dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika? Jadi pembelajaran yang bisa saya petik adalah diantaranya sebijak apapun kita mengambil keputusan pasti ada saja tetap saja ada pihak yang merasa tidak puas. Itu pasti. Itu kita kan intinya tidak bisa membahagiakan semua orang atau tidak bisa memuaskan semua orang, tapi tetap ada saja. Itu pembelajaran ya untuk saya. Yang kedua,
saya selalu ingin memutuskan itu berdasarkan kebaikan bersama gitu. Meskipun tadi ya sudah saya Iya. sebutkan tidak Pasti ada ada gitu. saja yang tidak puas gitu. Dan yang ketiga, seiring dengan banyaknya kasus yang diselesaikan, membuat saya itu memiliki banyak sudut pandang. Jadi ketika menyelesaikan masalah itu saya memposisikan saya dari sudut pandang yang berbeda. Misal sudut pandang saya sendiri sebagai kepala sekolah, sudut pandang guru, bahkan sudut pandang orang tua, bahkan peserta didik. Gitu. Saya bisa memposisikan atau belajar untuk memposisikan diri saya dari berbagai sudut pandang. Ya, Begitu. berarti pengalaman Ibu ini ketika dalam mengambil keputusan, intinya untuk keputusan kebaikan bersama. Walaupun ada beberapa pastinya namanya kita manusia ya Bu, Betul, pastinya betul. punya berbagai pandangan masing-masing, sehingga mungkin tidak bisa memuaskan semuanya gitu ya. Betul, Dengan adanya berbagai permasalahan dari Ibu dalam mengambil keputusan, Ibu bisa memposisikan diri dari berbagai sudut pandang begitu ya Bu. Betul. Ya. Baik Ibu, ini cukup pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya. Banyak ilmu yang dapat saya ambil dari wawancara ini. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila dalam saya melaksanakan wawancara ini ada tutur kata ataupun sikap saya yang mungkin tidak berkenan di hati Ibu. Ya. Sama-sama Bu Lastri, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk Bu Lastri, pada khususnya ya dan pada umumnya untuk seluruh CGP ya Bu Lastri mungkin, dan semoga CGP-nya berjalan lancar Bu Lastri sampai akhir, lulus dengan hasil yang memuaskan. Terima kasih Bu atas ilmu dan waktunya. Sama-sama. Mohon maaf lahir batin. Demikian yang dapat saya lakukan dalam demonstrasi kontekstual. Banyak ilmu yang saya ambil dari Ibu Yuliawati. Atas kesalahan dan kekurangannya, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.